Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung dan berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun ada yang ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martanulim selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat pagi, selamat morning Dave. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kembali berbalik arah. Penguatannya cukup signifikan meskipun saat ini belum mampu menyentuh kembali level 7 ribuan. Cukup rawan Pak, di 6983. Tertinggi tadi di 6994. Cukup berat tampaknya IHSG hari ini kembali ke 7 ribuan. Analisis Anda, penguatan yang terjadi, kemudian skenario untuk bisa menembus ke level 7 ribuan secara teknikal untuk indeks harga saham gabungan. Kalau kita sudah lihat berapa kali ya, tadi tanggal misalnya 4 September itu sempat tembus di 7021, terus kemudian tanggal 15 September juga tembus lagi di atas 7012, dan tadi sempat nyaris menuju 7.000. Nah, kalau yang seperti yang sering saya katakan, kalau suatu saham atau suatu komposit itu ketika dia breakout itu nggak mampu misalnya 3 kali breakdown lagi, nah biasanya yang ke ganjilnya lagi yaitu ke 5 atau ke 7 itu biasanya berhasil dan biasanya jauh. Ini baru sekarang, kalau ini baru 2 kali ya, jadi kalau ketiga kali dia tembus lagi di atasnya 7.000, itu possibility-nya akan lebih besar. Nah, cuma kali ini kan memang belum sampai 7.000 tadi ya, Dev ya. Ya. Jadi kemungkinan besar yang ketiganya, ya kemungkinan besar minggu depan, yang sekarang baru hari Rabu. Ya, paling lambat sih minggu depan hari Selasa sudah bisa tembus itu. Tapi paling enggak, ini kita bisa perhatikan beberapa saham-saham perbankan lagi mulai bergerak lagi, dan ini yang menarik sebetulnya. Dan saham-saham yang tadi juga sudah disebutkan sama Dev tadi, INKP, nah ini juga benar-benar menarik. Memang dari bulan Agustus, September itu benar-benar luar biasa. Baik. Saham ini bergeraknya. Pak Hendra, kita akan coba fokus ke perbankan terlebih dahulu. Pak Hendra, perbankan Big Cap hari ini beberapa sahamnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Namun BBRI penguatannya belum maksimal sehingga katalis untuk indeks harga saham gabungan menembus ke 7 ribuan masih cukup sulit. Dan juga dari teknologi yang biasanya juga ikut menjadi penopang, Gotoh hari ini juga lebih cenderung tertekan. Kita ke perbankan Big Cap terlebih dahulu. Pak Hendra, bagaimana Anda melihat kebangkitan dari saham-saham perbankan Big Cap di sepanjang perdagangan hari ini, di mana dalam beberapa pekan terakhir lebih cenderung tertekan dan asing pun juga gencar jualan di saham perbankan Big Cap di tanah air? Ya, kalau kita lihat misalnya di BBRI ini adalah salah satu saham yang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari terakhir, ya low-nya ini mendekati yang bottom box-nya, yaitu di 5.300, dan sekarang kan 5.375. Nah, ini namun menurut saya sih masih cukup bagus harapannya karena dia masih belum breakdown. Nah, kalau memang biasanya kalau secara saya trading ataupun ketika saya pegang aset management pada beberapa waktu yang lalu, ini saham-saham yang biasanya yang bagus-bagus seperti ini, itu biasanya istilahnya kalau bahasa filmnya lakon menang terakhir nih. Jadi yang jadi bisa kita andalkan banget itu biasanya kita gerakan terakhir. Itu kalau yang biasanya saya lakukan. Jadi ya kalau misalnya kita lihat dari saham-saham yang lain, misalnya BMRI itu kan juga lumayan banget yang dari hari ini, yaitu benar-benar cuma 2,54 dan kemudian breakout top box. Nah, buat teman-teman ya jangan nungguin kalau misalnya Bank BRI-nya yang memang setia sama Bank BRI, tapi kalau Bank BRI-nya nggak jalan, malah cenderung menuju ke bawah, ya silakan pilih aja saham-saham yang seperti Bank Mandiri, ini breakout top box. Ya. Nah, ini bagus banget. Baik, BMRI hari ini menguat paling signifikan di antara perbankan Big Cap lainnya, Pak Hendra. Support dan resisten selanjutnya dan juga rekomendasi, Pak. Oke, saya bisa ke chartnya ya. Ya. Oke, kalau kita perhatikan kalau untuk Bank Mandiri, itu kalau kita perhatikan
Bank Mandiri ini yang bisa kita cek adalah di harga untuk target selanjutnya itu adalah 6275, 6375 sama 6475. Nah, patokannya sederhana, memang agak jauh ketika untuk stop loss-nya yaitu adalah di bottom box-nya. Yaitu bottom box-nya adalah 5775. Ya, jadi itu masih agak jauh ya, Dev. Cuma menurut saya memang ini bottom box-nya ini adalah salah satu yang sangat kuat. Dan skenarionya terakhir ya tinggal tunggu lagi. Ini kemungkinan besar masih akan jauh. Kemungkinan besar bisa sampai 6475 sampai ke 6575 juga masih oke. Baik, analisis untuk BMRI, dari BMRI kita bergeser ke BBNI, Pak Hendra, tapi sebelum disampaikan analisis teknikalnya secara fundamental, pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi BBNI melaksanakan RUPSLB pada perdagangan hari ini sudah sah menyetujui akan melakukan stock split dengan rasio 1:2. Di mana keputusan tersebut diambil dalam RUPSLB, di mana menyetujui pelaksanaan pemecahan saham dengan nilai nominal per saham untuk Dwi Warna dari seri B sebesar Rp7.500 menjadi Rp3.750. Pak Hendra, secara fundamental ini juga ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar ini. Nah, bagaimana dengan posisi pergerakan teknikal di mana BBNI hari ini juga ikut menguat dan kemudian perkiraan pergerakan harga pasca stock split dilakukan atau mulai dijalankan nantinya, Pak Hendra? Ya, kalau kita perhatikan BBNI ini memang dia sideways dan di tengah kotak. Kalau Anda perhatikan ya, di sini kan dia ada di tengah-tengah kotak seperti ini. Maka kalau Anda bisa lihat, hari ini kenaikannya betulnya cukup signifikan, namun belum ada sinyal beli yang secara kuat. Karena biasanya kalau di bawah dalam kotak yang seperti yang kita perhatikan sekarang ini kemungkinan dia masih akan tertahan. Jadi ada kemungkinan besar dia akan ngetes di box atasnya yaitu 9.700, kurang lebih sekitar 2,32% lagi, dan akan bergerak ke sana 9.700 sampai 9.275. Nah, saran saya mendingan tunggu, kalau memang misalnya mau trading sekarang, tunggu, misalnya belum mau beli sekarang, Anda bisa tunggu di area ketika dia tidak tembus di bawahnya 9.200, itu baru boleh masuk, dan ketika dia tidak tembus di atasnya 9.700, Anda bisa jualan. Dan segitu. Baik, dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya, Pak Hendra, secara teknikal BBNI dinilai cukup ketinggalan, belum mampu menyentuh all-time high-nya jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap yang lain. Nah, pasca stock split, bagaimana Anda melihat proyeksi pergerakan sahamnya? Apakah antusias dengan harga dinilai lebih terjangkau begitu? Ini akan memberikan minat yang lebih tinggi bagi para investor untuk masuk kembali kepada saham BBNI. Nah, ini menarik. Ini bagusnya kalau dia stock splitnya cuma 1:2 atau maksimal 1:5, itu menarik. Nah, jadi biasanya kalau yang 1:2, 1:3 atau maksimal 1:5, itu kansnya untuk mencapai all time high-nya itu jauh lebih gede. Tapi kalau misalnya yang seperti kejadian seperti Astra, Inco, Antam, Tin yang 1:10 atau yang MSP yang 1:25, rasa-rasanya itu akan malah justru agak sulit. Nah, ini justru menurut saya ini bagus banget kalau misalnya hanya cuma perbandingannya ya 1:2. Kansnya jauh lebih gede. Nah, ini ada yang sering bertanya sama saya, apakah belinya ketika setelah stock split atau sebelum stock split? Kalau saya salah, belinya tuh jangan setelah stock split atau sebelum stock split. Belinya ketika ada sinyal beli. Kalau belum ada sinyal beli ya jangan beli. Kalau misalnya walaupun sudah stock split, kalau misalnya belum ada sinyal beli ya malah sinyal jual yang keluar ya jangan dibeli, itu berarti belum murah atau malah masih murahan. Begitu deh. Baik, analisis untuk beberapa perbankan big cap yang hari ini mencoba untuk bangkit setelah tertekan dalam beberapa pekan terakhir dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Tadi ada BMRI, BBRI, dan juga BBNI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, kita akan coba ulas dari sektor lainnya, Pak Hendra, terutama dari barang baku ini. Hari ini memimpin jauh penguatan dari sisi sektoral, terutama emiten-emiten pendatang baru, Pak, yang baru saja IPO, seperti tadi Aman Mineral, kemudian juga ada MBMN dan juga ada NCKL. Hari ini juga cukup lumayan penguatannya. Bagaimana Anda melihat penguatan dari saham-saham ini meskipun beberapa waktu terakhir juga sempat tertekan, Pak Hendra? Ya,
Saham-saham yang seperti barang baku, seperti AMMN dan sebagainya, yang naiknya sudah sangat-sangat signifikan sekali, maka saran saya buat Anda yang sudah punya, maka saya sarankan pasang trailing stop. Ya, pasang trailing stop. Artinya apa? Misalnya Anda sudah ada beberapa teman yang sudah misalnya sudah untung lebih dari 100%, ya, mereka memasang trailing stopnya dengan memperhatikan range-nya dia. Contoh, misalnya kalau di sini adalah range-nya untuk AMMN adalah range-nya 5,95, artinya sekitar 6%. Jadi sama dia dikalikan 2 dulu, berarti anggap aja 6 di 2, kan berarti 12%. Misalnya untungnya supaya gampang, untungnya adalah 100%. Maka 100% tersebut dikurangi 12%, maka sekarang kan untungnya misalnya masih 100%. Jadi nanti ketika untungnya itu berkurang menjadi 88%, maka akan dia realize. Nah, itu yang disebut dengan trailing stop memakai range yang 2 kali seperti ini. Itu jauh lebih menarik. Oke. Karena biasanya kalau orang-orang yang kadang-kadang itu sudah untungnya sudah 50-60%, tiba-tiba bisa jadi rugi lagi karena tidak memasang yang namanya trailing stop ini. Trailing stop ini sangat penting. Oke, dan ini juga berlaku tidak Pak untuk saham-saham lainnya begitu yang sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, apakah strategi ini juga pas untuk diterapkan? Betul. Strategi ini baik di saham di saham apapun misalnya, itu sangat bagus. Apalagi kalau sudah kenaikan di atas 30%. Oke. Nah, kalau di atas 30% itu Anda, kadang-kadang saya juga begitu. Jadi yang saya lakukan adalah daripada saya mencari saham-saham baru lagi, dapat 1%, 2%, 3%, kenapa nggak saya diemin aja saham yang sudah untungnya sudah cukup besar. Tapi dengan range-nya yang saya kalikan dulu range-nya, misalnya katakanlah supaya gampang, range-nya misalnya 3%, kalikan 2, 6%, berarti 30 kurangi 6% adalah 24. Ketika harganya keuntungan saya berubah menjadi sekitar, harganya sekitar berubah menjadi katakanlah 24 kurang, itu akan saya lepaskan, begitu. Baik. Analisis dan rekomendasi dan juga sedikit tips dari Bapak Hendra Martono dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Hendra, menarik. Kita akan hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Tampaknya lagi-lagi indeks harga saham gabungan belum mampu menyentuh di atas level 7 ribuan karena di penutupan sesi kedua hari ini masih menguat tapi sudah mulai terbatas di 0,64%, tepatnya di 6.980.321. Secara intraday tadi indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level tertingginya di 6.994.037. Kita akan coba lihat juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat update penutupan dari beberapa indeks lainnya, pemirsa. Seperti MNC 36 mengalami penguatan di 1,11%, kemudian Jakarta Islamic Index menguat di 1,15%, LQ45 menguat di 0,96%. Masing-masing indeks dapat Anda saksikan juga levelnya di grafis di layar televisi Anda. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Barang baku masih memimpin penguatan di 2,18%. Tadi pun juga sempat kita ulas beberapa sahamnya dan beberapa tips dari Bapak Hendra Martono. Transportasi dan logistik juga menguat di 1,02%, konsumsi primer tertekan di 1,32%, dan kesehatan juga melemah di 0,68%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, pemirsa. BMRI hari ini ditutup menguat cukup signifikan di level 6.000. Aman Mineral tadi pun juga sempat kita ulas menguat di 5.350. Medco hari ini juga masih melanjutkan penguatan di 1.665 dan barang baku lainnya MBMA juga menguat di 915. Saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam yang masuk ke dalam deretan top losers di antaranya adalah ada Teguk. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 164. Aces setelah sehari sebelumnya naik signifikan, hari ini tertekan di 775. Sementara Cuan hari ini melemah di 2.950 dan Widi juga tertekan di 153. Updatean di penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.